Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk segera mengusut dugaan pidana dalam produksi obat sirup dengan etilen glikol yang melebihi ambang batas. Ya, pemirsa, setidaknya terdapat 184 anak yang meninggal akibat gagal ginjal akut setelah mengkonsumsi obat sirup tersebut. Dan saat melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah apotek di Bogor, Jawa Barat, Menko PMK Muhadjir Effendi menyatakan bahwa pemerintah tengah serius menangani adanya obat sirup yang mengandung etilen glikol melebihi ambang batas. Dan Muhadjir mengaku ia telah menghubungi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus ini dan menyeret para pelaku jika ditemukan adanya unsur pidana. Dan pengusutan kasus ini dinilai penting untuk memastikan ada tidaknya tindak pidana di balik kasus ini. Terlebih, kejadian gangguan ginjal kronis untuk anak-anak telah mengancam upaya pembangunan sumber daya manusia, khususnya perlindungan terhadap anak. Dan sejauh ini kasus kematian anak akibat gagal ginjal akut terjadi di 3 negara, yakni Indonesia, Gambia, dan juga Nigeria. Dapatkan masukan dari semua pihak, dan tadi malam saya terus langsung telepon ke Pak Kapolri supaya kasus gagal ginjal akut ini diusut untuk ditelaah kemungkinan ada tidaknya tindak pidana. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena berdasarkan data awal ini adalah bahan baku impor dari sebuah negara yang sekarang negaranya justru tidak kena. Tetapi kenapa justru negara yang jadi tempat impor kok kena? Ada 3 negara yang sekarang negara importir bahan baku itu yang sekarang mengenai ginjal akut. Pertama itu adalah Indonesia yang jumlah angka kasusnya paling banyak, yang meninggal sekarang sudah di atas 130, di atas kemarin sudah 118 yang meninggal, dan kemungkinan besar masih akan bertambah. Kemudian yang kedua itu di Zambia itu ada 70 kasus kematian. Kemudian yang kecil Nigeria itu ada 25. Makanya kita minta telisik sampai di bagian yang paling hulu, dari mana asal bahan baku itu, bagaimana prosesnya masuk ke Indonesia, dan terdistribusi kemana saja, ke pabrik-pabrik farmasi di mana saja, dan kemudian produknya apa, itu harus kita telisik semua. Dan kemudian kita harapkan dalam waktu yang tidak lama kita bisa menetapkan status apakah itu memang ada pelanggaran atau tidak.